Yesaya pasal 46 ayat 1-13. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Shalom saudara, saya yakin kita semua hafal dengan lagu ini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, saya yakin setiap kita pernah mendengar lagu ini, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apabila kita percaya, saudara, mengapa justru dalam hidup kitalah yang sering meninggalkan Allah? Kitalah yang sering meninggalkan persekutuan. Kitalah yang sering meninggalkan pelayanan. Dan itu karena ketidaksetiaan kita. Bukankah kita tadi percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita? Allah akan menggendong kita bahkan sampai masa tua. Saudara, lagu yang baru kita nyanyikan itu berasal dari salah satu ayat yang kita baca hari ini. Apa bedanya dewa-dewa Babel dengan Allahnya umat? Saudara, Bel dan Nebo yang dulu diarak-arak di atas kereta kencana secara megah untuk disembah oleh para pengikutnya, kini dimuat di atas binatang untuk diselamatkan. Apa yang dulu diagungkan, apa yang dulu disembah, sekarang justru dibawa untuk diselamatkan. Saudara, inilah gambaran Babel yang dikalahkan dan dijarah sehingga penduduknya mengungsi. Sehebat dan sekuat apapun manusia, dia tetap adalah ciptaan yang tidak akan melampaui Sang Pencipta. Terlebih saudara, dalam pengungsian itu, mereka juga mengungsikan dewa-dewa sesembahannya yang selama ini diandalkan dan dianggap sebagai sumber kekuatan. Sungguh ironis saudara, dewa-dewa yang disembah karena keperkasaannya ternyata hanya patung-patung mati yang tidak berdaya, bahkan saat itu harus diselamatkan. Bagaimana dengan Allahnya umat, saudara? Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan sebagai Allah yang hidup itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Dia adalah Allah yang terus setia untuk menyelamatkan umatnya. Walaupun saat itu mereka sedang di dalam pembuangan. Sangat kontra, saudara. Allah berjanji untuk terus menggendong umatnya. Tetapi dewa-dewa Babel harus digendong untuk diselamatkan. Saudara, sungguh sangat kontra sekali. Tuhan adalah pencipta, bukan ilah ciptaan. Ia bukan hasil karya tukang emas tuangan.
Karena itu saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang keempat katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, bukan akan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, inilah Allah yang kita punya. Inilah Allah yang kita sembah, saudara. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia dengan hidup kita. Namun seringkali kitalah yang tidak setia. Dan ini menjadi teguran bagi umat agar malu dan bertobat. Karena mereka telah berpaling dari Allah yang hidup, berpaling dari Allah yang berdaulat, yang dulu telah menyelamatkan mereka. Mereka lebih memilih menyembah yang bukan Allah, mengandalkan ciptaan, dan bukan pencipta yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan mereka. Justru saudara, kedurhakaan terhadap Allah itulah yang menyebabkan mereka harus dibuang. Maka saudara, pertanyaannya, masihkah kita tidak percaya kepada Allah? Jikalau Allah itu setia menolong dan menyelamatkan kita, masihkah kita masih berpaling kepada Allah yang lain? Berpaling kepada kekuatan kita, berpaling kepada manusia yang kita andalkan, yang kita anggap dapat menolong kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara, sampai masa tuamu, kata Tuhan, aku tetap menggendong kamu. Hanya Allah yang setia dan akan terus setia menjaga dan melindungi kita. Karena itu percayakan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Hari ini firman-Mu mengingatkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau setia dan akan terus setia untuk menjaga, melindungi, dan menyelamatkan umat-Mu. Tetapi kami sadar Tuhan, seringkali kami yang berubah tidak setia. Seringkali kami mengandalkan diri kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan kekuatan-kekuatan kami. Padahal Engkau sudah mengatakan sampai masa tua kami, Engkau tetap akan menggendong kami. Engkau telah melakukannya, bukan hanya sekedar akan melakukannya. Karena itu tolonglah kami dan ampuni kami Bapa, jika selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan daripada ciptaan, bukan Engkau yang adalah pencipta. Tolonglah kami Bapa, supaya kami mempercayakan hidup kami, mempercayakan masa depan kami, mempercayakan keluarga kami, mempercayakan gereja kami hanya kepada tangan Tuhan saja. Esok Bapa, kami akan memasuki di dalam doa puasa hari yang kelima. Tuhan terus gerakkan umat-Mu, gerakkan jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, sampai dengan lansia, untuk bersama-sama mereka dididik, didisiplin secara rohani, sehingga kami makin hidup menurut kemauan Tuhan dan bukan kemauan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.